pastori dan ditinggali pertama kali oleh pendeta yang oleh. Karena pendeta yang oleh kemudian masuk ke jemaat Saloso itu tahun 1991. Juga pada tahun 19 antara tahun pelayanan 19 dalam masa pelayanan pendeta yang oleh dibuka lagi cabang kebaktian Pengantin, Singkil Pengantin. Dibuka cabang kebaktian yang tadinya kelompok dirubah menjadi cabang kebaktian. Kemudian pendeta MS Serantana menjadi pendeta ketiga memulai pelayanan pada September 1999 sampai 9 Januari 2005. Nanti dalam masa pelayanan pendeta MS Serantana tahun 2000 didewasakan cabang kebaktian Singkil Pengantin menjadi jemaat Singkil Pengantin. Jadi Pak Yankole yang menjadikan cabang, nah Pak masanya Pak Ketana yang menjadi dewasa itu Singkil Pengantin. Kemudian di tahun 2005 dan 2006 ada dua peristiwa yang merupakan penting untuk dicatat juga, yaitu pendeta keempat Jemaat Saloso, yaitu Ibu Pendeta Elizabeth Bilang memulai pelayanan di Jemaat Saloso dalam ibadah lepas sambut. Jadi tanggal penguraian Pak Pendeta Ketana 9 Januari 2025 menjadi tanggal diutusnya Ibu Pendeta Elis di Jemaat Saloso sebagai pendeta yang mengganti pelayanan tahun 2005 Januari. Kemudian tahun 2006 klasis Serantepao dimekarkan menjadi klasis Serantepao dan klasis Serantepao Barat 2006. Saya tidak ingat adakah mungkin masukan ini, karena seingat saya akses dari itu setelah Pak Yankole, dan saya khawatir sekali melihat caranya itu tangga rokok ini guys. Apakah karena saya sudah di Makassar waktu itu, apakah sejak Pak Yankole baru direncanakan menara Gedung Lama waktu itu ya? Karena setelah Pak Ramtetana seingat saya baru kemudian penyejatan untuk Pak Pentabisan. Iya, Pak Pentabisan. Ya, tapi saya tidak paham bahwa apakah pembuatan menara waktu Pak Yankole atau nanti setelah Pak Ramtetana. Pak Ramtetana yang Pentabisan itu. Ya, Pentabisan memang Pak Ramtetana, tapi ya itu menara. Karena 91 Pak Ramtetana datang, saya sudah ke Makassar. Ya. Itu sudah ada. Iya, ada itu. Sudah ada Sudah ada. Orang yang datang kemudian sudah lagi dengan motor larinya. Bebeknya yang membawa akan apa? Lumpur atau pasir itu. Tapi saya ingat mungkin ini yang lebih pas mengingatnya ini adalah sama Pak Arina, Mama Arina, sama kelihatannya Mama Arina dan Papa Arina berjodoh di Pak yang Manino. Iya. Selalu saya melihat mereka berkumpul di Pastori. Ya. Pastori waktu itu dia kurang mengenal atau pernah Pak Yankole. Ya. Tapi yang jelas bahwa Pak Yankole belum
Alam ko pa dito. Bahwa sebenarnya ada rencana penghabisan pada masa pendeta Paul, namun karena pemasukan pendeta Paul kurang tidak menara, sehingga tidak dilaksanakan di situ. Ditaruh tangan itu menara, dan kemudian terjadi penghabisan di periode pertama. Dengan demikian Bapak Ibu mohon kita mendengar ini. Jangan lagi ada perbedaan pendapat semua maka adalah perbedaan. Sebab ini sudah jelas bahwa tahun 19 tahun pada masa pelayanan tahun pertama gereja sudah dilarang untuk pertama kalinya. Dan juga teman-teman penelusuran sejarah ini sudah menemukan di foto-foto, dokumen foto pernah dilarang pada masa Pak Rante Tani. Nanti dokumen itu mereka lihatkan juga nama-nama pengaliran mahkamah. Foto-foto mau ibu jadi sakar itu apa? Kebetulan waktu itu sebelum tadi sempat dikasih. Iya, ini di atas. Pentabisan. Pentabisan waktu dia pertama. Ya. Saya hanya tugas saya waktu itu adalah sebagai MC. Dengan Bu Pendeta Miyoko, 2 orang kami kari. Aiman dari kuliah itu ya sempat ya perlu peputaran ketiga tuh masalah cabang kebaktian roh singkit, tidak langsung cabang kebaktian Pak. Karena karena waktu itu digarakai bangunan jangan ya pas sekolah minggu cari tanda. Lama berjalan itu udah pamit kok, tadi ini teman-teman gereja begitu jadi tidak langsung cabang kebaktian. Jadi kayak tempat pelayanan sekolah minggu dulu. Iya. Benar, ya, Ibu Jenny katakan itu benar, tidak salah. Cuma tak ada kiura Yesus itu rekuman. Ya, jadi benar bahwa dari apa saja yang tempat sekolah minggu namanya dari cara namanya dibahasakan benar. Tetapi tak mungkin sirok ke desa itu namanya peninggalan dia harus disahkan lain sejarah. Nanti detailnya itu ada karena kisah itu juga diceritakan dan diingat benar oleh Pak Yankoli. Nah, maka ada Pak Siponi bisa tahu. Nah, maka situ jadi ada dalam rekaman video pendeta Yankoli waktu itu. Jadi detailnya ada. Nanti itu akan kita terurai dalam buku yang ditulis itu. Saya kira sampai jelas bahwa ya sampai di kedatangan Ibu Pendeta Elis juga ini menjadi sebuah tonggak catatan tersendiri dalam sejarah pelayanan zaman Sabaso sebab kedatangan Pendeta Elis
Kemis menjadi momen di mana jemaat Saloso mentunggai pandita. Sebelumnya, pendeta-pendeta sebelumnya adalah pendeta Agustina Todolo, pendeta unit, sahabat Nasi Solaipa, Berapa jemaat? Tilenko, Mariri, yang kolak termasuk Nasi Solaipa, kasus dulu kalau kebetulan kalau nggak salah itu ya. Iya. Iya boleh. Iya pada datang sudah lakukan. Betul pemuda kemarin. Sempat ada ini Oh, panggil, panggil. Manggil tapi narayan selama siapa itu? Kan kayak pernah dibawa ke luar sana. Kan ceritanya bisa cuma memanggil. Jadi sinor kita ini kan Termasuk waktu kekosongan pendeta itu dikonsulen oleh pendeta kelas Frankopau, Pak Kodi Padang, Pak Kalobo, Pak Ruben Pak Melandus. Jadi itu yang menjadi pendeta konsulen untuk jemaat Saloso dan pendeta Kopiapas. Pada waktu kemusuhan pelayanan. Bagi baik, saya kira kalau begitu nanti catatannya akan sedikit berbeda nanti kepada penulis tentang sumber informasi itu karena pendeta konsulen itu berarti dia ditanggung penuh oleh jemaat yang dipanggil, sementara jemaat yang dikonsulen itu kan tidak menanggung. Tapi kalau saya lihat ya dalam beberapa catatan, cuma kenapa saya katakan nanti pendeta Elis karena ada dokumen yang pembagian tunjangan hidup kalau saya tidak salah lihat itu kuota di kuota cuma sekian persen kalau sosial misalnya itu dikuotakan juga lapor Tilenko, dikuotakan juga lapor Mariri. Kalau itu ya. Waktu masa transisi tidak punya pendeta, disebabkan ini dikuatkan tanpa mau pendeta unit, kita cumi dorong tuh pelayanan pengurus unit. Kami mempersiapkan beberapa bulan itu untuk gaji pendeta soal kedua, tahanan kita bayar adanya, usia kita diterima. Oh, karena kalau kita tak takut berbeda, karena tak takut berbeda namanya, karena masalah rumah. Jadi saya luruskan, sebab ini informasi seperti ini bisa menjadi diperinter orang dan menjadi bumerang. Jadi Pak Pendeta Nimrod bukan pindah karena TNA terjamin, tapi memang dalam catatan Pak Pendeta Nimrod ya, itu beliau ada di sini dari 1 Maret 79 sampai dengan 1 Maret juga 84. Nah, dalam cerita Pak yang Nimrod bahwa ia kena pendeta Dio kebetulan terakhir ini rampok tu majelis gereja domai ini untuk pasal nak buat lagi tambah ini nak kami panin rot tahu nak OGT nak kami nak buat kan kami sepakat OGT jadi supaya nanti kita kepada saya semua sahabat itu jadi terhadap Pak Nimrod nawai Saloso karena malu atau susah. Yang asal kita kemudian kan baru dikembangkan.
ya duka pelipua panin kurang mana sabak dalam terpegina siapa yang mana nih toh ya itu nanti si Pak ada si wawancara di Panino ya saya sendiri betul-betul terharu sebab saya paham bahwa kondisi pendeta dan jemaat pada waktu itu bukan hanya terjadi dialami oleh Pak Nino, tetapi itu hampir dialami oleh semua pendeta dan jemaat gereja Doraja pada saat itu. Jadi sekali lagi saya minta jangan kita kembang Pak Nino keluar dalam kondisi karena tidak dibayar gajinya, atau karena tidak boleh tempat tinggal, atau karena diurai selama kemarin 200 siswa. Sekali lagi beliau diurapi resmi dan diuraikan resmi oleh PUGD. Jadi ini supaya kita saya sebagai orang pendeta yang sudah pensiun, ya, saya malu kalau ada orang berkata pendeta keluar karena ini tidak semua dalam prosedur diurapi dan diuraikan. Jadi supaya itu jelas. Ini kenapa saya harus berbicara karena saya sendiri memberanikan diri bertanya. Gimana waktu? Kota BT, ini tema pendeta. Melalui kadang tentu versi. Ada dua kisah yang berkembang. Jadi saya berusaha menggali sebagai seorang yang masih begitu awam muda, saya masih terlalu muda sebagai seorang pendeta berhadapan dengan seorang pendeta yang sudah jauh mengenal dan luar biasa. Pokoknya tidak mau cerita siapa dia itu cerita apa apa susite mitang itu somoso tak anak pura pereleni sama tak itu banua ini jaminan hidup kurang. Tapi dia luka tu cerita nak buat mulai kami tosisar sebab mana kami foto-foto tosisar. Begitu saya mengatakan usaha klasik ya sama masih memang dari sedikit karena menurut saya ini pertanyaan yang agak sedikit sensitif. Orang senyum namanya kue tak masuk situ. Tasu tu sudah di sana pindah aku buntu tasene. Nama aku lawan itu sudah masuk semua di sana oleh melayani aku buntu tasene sehingga saya harus pergi melayani. Kula apa tuh masalah foto-foto? Iya, dia kasih tahu. Metal saat apa? Foto ya foto namanya kamera sama kamera dena. Nanti kemudian lu masukin kamera dena. Tapi masukin juga, ya benar. Pak masukin juga dulu. Jadi mana foto dalam mana grup kutasi dalam dulu. Aku tahu. Jadi kisah ini menarik. Maksudnya nggak di sini ya kamera. Jadi kalau komunikasi yang foto hasil ulangannya itu selalu foto dari saya sama kosong tuh. Yes. Walau kalian nih roll ini lah pakai kuman kesoran. Anak karena istilahnya orang tapi karena gelisan kan kondisi masyarakat pada waktu itu nggak coba belum buat tapi sebenarnya kosong kisah beliau nanti ada videonya waktu itu bisa nonton tapi tentu masih harus kami perbaiki sedikit karena ada ya katakanlah yang disebut di dalam ada nama dan kata sesuatu tertentu kita ya karena sekali lagi cerita perspektif cara pandang saya biasa katakan pasal kalau saya kasih lihat Bapak Ibu seperti ini, bukan ini bukan anak kamu pila dari kamu musang kilo deh.
hidup yang kurang pas atau karena rumah yang kurang pas, saya mempositifkan semua berarti mereka mati. Terus satu Pak Amin, sahabat anaknya, kaya namanya atau satu susi pakai kipas selunas atau nak tuan membeda saya. Saya positifkan berarti terus sama itu penelitian. Ya versi cerita semua nalar proses saya juga masih mempositifkan berarti di mana jemaat Saloso waktu itu umum tegas seperti itu. Jadi mari kita mencoba melihat dan meramu. Karena sekali lagi ini akan menjadi sebuah dokumen sejarah, tetapi juga kan latar tampil kita ya kepada Pak ini ya kalau kepada sisi kekurangan atau kita lihat dalam perspektif positif, cara pandang yang positif dan melihat pada sebuah pembangunan iman. Umat ternyata yang pada itu Saloso Piragoni anak-anak itu panditannya. Murah tegas, murah makan, tapi ternyata itu membentuk karakter dan iman. Nah, itu yang coba saya pahami. Tidak selesai satu periode. Ya, yang saya katakan. Cuma persoalan waktu sudah di nenek Rege di bawah tinggal. Dia pulang melayani dan sudah orang untuk pasien sudah berkumpul menunggunya. Lah ceritanya, nah kamu, peminamakan kami lapor kembali komisi usaha KUGT. Pemahaman Pak Guru ya, apa betul kemana para melapor? Termasuk di cerita sumber beratnya adalah pada saat mengantar istri ditugaskan lulus CPNS ke Kalimantan, dia diberi hadiah keluarganya di Kalimantan dan dibawa oleh-oleh luar biasa namanya koran. Waktu itu masih tinggal di Kombong. Ya, pulang juga melayani orang ribut di kalau toser apa kado? Nah, itu apa untuk mereka untuk show? Dia memanfaatkan lada, orang tidak memakai ayam lah, memakai ayam apa? Ayam lah, dengan rol, mahalnya rol. Memakai ayam kalau bersih kok masih kopi. Akhir pelayanan jemaat. Suatu sore sepulang dari pelayanan dari jemaat Pilengko, tiba di rumah di Peda, saya melihat ada beberapa tamu dari ada dalam rumah. Saya begitu kaget karena jarang ada tamu di rumah. Setelah saya masuk rumah dan melihat ternyata tamu itu datang dari jemaat Buntu Pasele dan Tepau sebagai delegasi untuk menyampaikan dan meminta saya kalau bisa dimutasi ke jemaat Buntu Pasele. Saya menjawab mereka dengan mengatakan saya belum cukup waktu di sini. Tetapi mereka katakan kami sudah bicara KUGT. Saya jawab mereka, kalau begitu saya kembalikan ke Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Ini tulisan resmi Pak di Rodo. Jadi supaya jelas kan, begitu. Menghadapi saja anggota kita ini, nah pusing mau kami. Saya berharap jangan muncul lagi suara-suara kita seperti ini kalau kita sudah mau seminar. Kita mau langsung sidang debat. Begitu toh?
Jadi waktu saya mengajar sejarah di kelas sumber sejarah itu ada tertulis, ada lisan, ada benda, purbakala, prasasti. Begitu kan? Yang didengar-dengar di Pak Pendeta Bakulu tadi itu kan itu belum ada pembandingnya. Baru dari dia. Belum pikir tanya Pak Pasile kuma lotong pemirsa kuma kamu melapor laku kau gitu. Toh, lalu terjawab jadi semua tadi itu. Kan tak pernah dikasih kawin deh. Baru dari salah satu sumber, toh? Ya, termasuk yang diungkap Pak Sombo tadi. Hibah tanah itu memang kalau sudah bersertifikat yang dikatakan Pak Koordinator Penyusun tadi, di belakang ada ribut-ribut, toh? Kan begini, Mak Dadin ya terserahkan itu barang, toh? Oh, Nana kan itu malah menggugat, amponar kah? Begitu toh? Lalu dia sebut, ya terantai kami lihat itu batu, padahal batu itu simbuang. Toh, siapa yang dipesta di situ, yang nama ngerapai, konatanan itu simbuang. Itu bukan berarti ia tahu batu natanan, berarti dia ada asal usulnya tanah itu. Yang menurut saya, jadi terima kasih ke pekerjaan panitia penyusun. Sebab masih bekerja komite, kami hanya memberi masukan. Toh, jadi kita mencoba dewasa berpikir, dalam itu nanti kita sekarang untuk seminar Dakota sebab klimaksnya nanti di seminar ini. Jadi maksud Mama bendahara kita tadi itu dilampirkan saja di belakang itu. Ada yang memberi, yang menjadi pelaku sejarah, atau termasuk pendeta pertama itu. Termasuk nih kapan SK-nya tertulis ini kan? SK dari rantai poin ini kita dijadikan cabang. Kapan ada SK-nya menjadi dewasa? Supaya nanti ketemu itu. Kapan tanduk tampak berubah menjadi saloso. Singkat saja dan padat. Terima kasih nih. Memang kelahiran ini kita tanduk di kampung. Ya tu surah baptisku kadang ku papa ini ke tanda tangan di jom. Dua pajomo tampak parante sebagai sekretaris. Eta akan itu ngajak sekretaris di kelas masyarakat itu eta akan itu. Tetapi pada saat itu sekretaris jemaat tampak parante. Tahun 75 di sini komunitas Papoyang ke gedung Birendon itu tuan. Tahun 75 di sini komunitas gedung gereja. Nah ya tuh Pak Bakuru tampirin atau tuna saya tahun 79. Ya. Jadi maaf PPGT mau kan itu kimangka di sini. Kemudian ya tahun Paku Pencerahan Kumarte, mohon maaf kalau salah. Ya tuh PPGT pada saat itu macet, tak ada berlanjut. Begitupun dengan sekolah minggu Paku masih siap tidak tahu namanya macet itu pelayan guru sekolah minggu. Jadi ya tuh nama angka kau PPGT. Kami ya tuh ketua PPGT tuh Kilambi pada saat itu Prastangke yang untuk menjadi ketua PPGT. Prastangke. Ya tena mau untuk sa Prastangke sola nasangi ya tu sondai ko Joni Karpakondo. Habis Joni Karpakondo, marilah ko almarhum Peter Payu. Maka to aku mau tu sondai to kemudian denok istirahat satu periode dan sonda Papa Erni. Ya. Ya tena bermasalah juga tuh PPGT itu, Kendikom tuh Benyamin Mambi.
Ya tuh namang kabajamin mabito kurang lancar juga kayak diri payan malino. Ya tuh payan malino mau itu sama akan bersama muka ratepa tuh pengurus klasis. Sempat juga Pak Yan Malino menjadi ketua klasis ratepa PPGT pada saat itu. Itu perjalanan dari pemuda di Jemaat Saloso di sini. Jadi pemahaman saya melihat keadaan Pak Nimrod Bakuru, tak aku kutandai nasang itu masalah barasusi, tetapi yang jelas yang tersebar pada saat itu, yang nama itu Pak Bakuru dengan Mariri kah, lagar Tilengko, ya tuh korak nggak dikasebak di termaya, tak ada di di Basebak di termai, kemudian tak ada di apa, tak ada di tutui. Tahu kurangi kumato sesuatu na mana na korak. Ya tu mana na korak sama ayah malum na tuna satu itu tapi aktif itu sama gereja. Mungkin lo minggu na pergunakan itu lo minggu malah kupalo salah kuma. Jadi aku tuh saringina tolako dia umat tuna foto saya tolako palak. Artinya sudah kita itu na koma parento mi foto itu pak kami denor kapal itu ada kata kumari. Jadi maksudnya ya apa kataku supaya dalam aja malam minggu. Ya, tapi ya tuh natanggapi anggota Jumat na foto-foto imalik guna kirim. Jadi mau tidak mau dikuara kasih ke anggota Jumat, mereka susi pasrah kaya atau apa mereka? Tak aku tanda itu yang mereka nampak sahabat atau lama lagi Pak Pendeta saya tidak tahu itu. Tetapi kabar yang sempat beredar pada saat itu seperti itu yang saya dengar karena mengurap atau nanti itu PPGT atau jadi upah atau tapi itu secara mendalam tak aku cari tahu itu sama masa boron atau kepada urusan itu moto atau penaloran campuri. Jadi sumber sejarah tentang perkara Pak Bambang Nina, nakuain atau pada Nimrod mana bisa hari itu sumber tuh. Lalu peridah ke atu pendukung na. Tuh ngaraka tuh semua saya tuh ngaraka sambal imai atau daerah kesengana. Kita tidak tahu sama sebelum saya pada itu pengakuan na, maka menopor itu sare-sarena. Sebelum saya tidak berani nih. Ya, artinya saya dengar dari depan maksud itu kronologis terjadi. Jadi muncul pemikiran semua kok tak siara kayak itu pasal saya tapi kebetulan saya tuh sama ini untuk pasele. Nah iya kan bi, nama yang seperti itu sahabat. Kota apa na pura periode ini. Jadi ya tuh anggapan positif semua itu aturan BPS sambil ini KUJT apa KUJT komisi usaha ini adanya tuh jangka waktu. Ini adanya jangka waktu. Jadi tahun atau kedua pandita lawan atau KUJT. Ya pemikiran tema toh. Eta aku tandai itu lain aku mau mereka susi bisa pergi ke komunikasi. Eta mereka. Tapi yang terlibat tanggapan atau persepsi bisa saja seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak termasuk. Jadi kalau susi itu tuku kalamina, ya dia tuh jenjang kekosongan ini mungkin karena pergerakan 58 raka, 65 raka, nangko suatu pelayanan, tak aku tanda itu. Akan pasti ada pengaruhnya tuh pergerakan 58 dengan pergerakan 65, pasti ada pengaruhnya itu. Tapi tak ditandai secara detail pastinya seperti apa. Tapi yang jelas kita bersyukur bahwa Jemaat Saloso tetap jadi saksi di dalam pelayanan. Sebab tak pendeta ini kena masih itu pendeta sampai ibarat apa. Masalah pendeta ini ya tuh usaha ini yang tepak yang boleh pendeta unit. Kemudian Pak Nimrod dulu mana Pak yang boleh, kemudian Pak Robert Pakan. Ya tuh ketua unit pada saat itu sahabat kenan termasuk mengurah apa bukan? Bisa pikirkan Pak LP tapi itu sekretarisnya, Bapak Anar itu ketua unit. Ya tuh bendahara Nenek Hani reka, Pak Akar reka, tak pada teman itu.
Tak aku dari teman itu berdahara pada saat itu. Jadi pendeta Robertus bahkan setelah menjadi pendeta unit masuk diusulkan menjadi pendeta pemuda kelas Rantepao Barat. Jadi ada tuh kronologis yang saya ingat. Mudah-mudahan dan tu cocok pemahamanta tu rampot temote. Nah, penyusunan gereja jemaat Saloso, pasti ke depan ini. Kita Rapat berikutnya yang menentukan semua pirana berlaku di jemaat Saloso, pirana berlaku di jemaat Tampak Kepengarante, Jemaat Tampak. pirana berlaku di jemaat Tampak, batu jemaat P daraka. Jadi ko yana pa pera minggu napa ko tempat kebaktian tu OP dan tuliskan namanya saya indete cabang kebaktian namanya didewasakan kapan berubah namanya saya tidak tahu tahun berapa karena termasuk mengurap penat itu nah sedangkan ini tahun 66 diberkati dah yo nah malima apa marah turun dokter tanda diberkati jadi tiba apa tuh tak pakai yo tak apa kita andai sendal atau nat itu lama-lama apa kan di Subani ngopis itu nama pulang jadi seperti itu yang saya ingat. Nak kaderna Tombi kembali baku pula langan na bina itu sa nepamenta na bina itu sa tunggur mendaun dulu tenat tuh akhirnya berdirilah cabang kebaktian di atas. Ya puji Tuhan sampai sekarang kema ulang tahun itu jemaat Tilengko Dembang tanda mata nala kota matua. Naik pengkirain apa koyo termasuk ya pendiri jemaat Tilengko pada saat itu. Kira-kira yang mana tetap bisa kurang ini, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Untuk PPGT pernah di situ Roni Komong jadi ketua dan saya wakil dan saya ingat ya. Yang lagi dan itu radio amatir waktu itu Pak ya kondisi jemaat juga pas kan radio ini Roni Komong punya bidang di situ waktu itu kita berencana sebagai PPGT ya Pak menjadi terbincang mengenai tindakan Pak Bakul. Sebenarnya singkat ini saya sampaikan waktu itu berada 18 April 2010 sampai 25 April 2015. Di tahun 2013 gedung lama dirobohkan. Pembangunan gedung gereja yang baru dimulai ditandai dengan dirobohkannya gedung gereja lama, ibadah dipindahkan ke gedung sebuah minggu waktu itu namanya. Nah kami sampai di sini tak apa kita taruh sebab setelah ini kan kemudian semua saksi saya kira masih sangat jelas kita semua masih segar semua. Nah karena setelah masa ini masuk di pelayanan Ibu Pendeta Jenny dan kemudian yang sekarang Bapak Pendeta Wianto. Nah saya kira dengan demikian kami mau mengatakan bahwa penulisan kalau kita mengatakan ini buku sejarah atau kesaksian iman pertumbuhan jemaat Saloso itu tidak pernah selesai. Sebab ya nama kira-kira cerita tonton kita akhirnya tonton kita bertumbuh dan bertumbuh. Jadi kita hanya akan sampai pada titik masa ini. Setelah itu disorong atau dikasih lanjut maka ada suara sudah ada referensinya. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa proses perjalanan penulisan pertumbuhan iman sejarah pertumbuhan iman jemaat Saloso ini benar-benar menjadi bukan untuk mau mengatakan mencari kebenaran mutlak perspektif atau cara pandang atau pendapat siapa yang paling benar, tetapi kita mau berbicara tentang bagaimana perjalanan iman sejarah pergumulan jemaat Saloso hingga sampai pada detik ini. Nah, terima kasih lagi seperti Pak Bapak mengatakan, tidak untuk ada apa masih berarti itu kata ya
Artinya kami sudah terbuka kepada Bapak Ibu semua yang pesan seorang kan Makassar sampai yang motor bunyinya adalah membuat buku sejarah. Tetapi dalam perkembangan rapat kami katakan mungkin yang lebih tepat kita berkata sejarah perjalanan iman yang masalah seperti ini. Saya pinjam bahasanya pendeta Amri bahwa La Susia menemukan butir-butir mutiara. Nama kata Om karena yang menjadi simukal mutiara yang pindah. Jadi yang selalu merindukan generasi selanjutnya. Nah, ini yang proses-proses ini yang perlu dan tak perlu kimikena sampai langsung mudah Pak. Mudah Pak kimikena waktu kade karena itu kami katakan kepada Pak Ketua Desa bahwa tahu apa ada di dalam video yang bukan bukan yang maksudkan sehingga nanti kemudian tahap kedua setelah ini baru kami masuk ke tahap yang kedua sebab waktu semakin dekat. Saya kira ini yang pertama